Latihan kelima, arsikat 16, masih kita membahas tentang kusen. Kusen yang telah kita buat ini secara tiga-dimensional dapat dibuat terbuka daun jendelanya maupun daun pintunya. Katakanlah kita akan membuat jendela ini dengan daun jendelanya terbuka. Pilih objek yang akan kita edit, kemudian Ctrl T. Pada basic window setting, kita masuk kepada basic window setting. Kemudian opening line. Kemudian opening, maksud saya opening. Pilih dari basic window setting ini, kemudian masuk ke opening. Main SAS-nya, yaitu yang kedua ini. Kita bisa memakai, taruhlah kita tetap memakai side hang, kemudian side light yaitu yang ini. Katakanlah kita akan menggantungnya ke atas dengan memakai daun jendela, jadi kita memakai top hang, kemudian lower dan transform SAS, kita tetap pakai fixed. Pada derajatnya kita akan buka keduanya ini, taruhlah 60 derajat untuk main SAS-nya kedua-duanya. Sedangkan untuk side light-nya kita taruhlah kita membukanya 30 derajat. Kemudian oke. Dan kelihatan bahwa demikian jika kita mendefinisikan fixed glass menjadi non-fixed atau memakai daun jendela. Demikian juga dengan pintu, kita pilih pintu, kemudian Ctrl T. Dari menu hang door setting ini kita cari opening type and angle. Pada 3D opening angle ini kita akan masukkan taruhlah 90, kemudian kita oke. Demikian untuk membuat tampilan kusen terbuka secara tiga-dimensional. Katakanlah kita ingin membuat lubang angin dengan batu kerawang atau batu angin yang kita ingin desain sendiri. Caranya adalah kita kembali ke plan atau F2, kita tekan F2, kemudian pindah ke lantai 1. Kita membuat shape-nya atau skemanya dari batu kerawang yang akan kita buat. Pada jendela toolbox, kita pada kategori dokumen, kita pilih line. Kemudian kita pilih rectangular atau kotak ini untuk menggambar kotak maksudnya. Untuk lebih jelasnya, line-nya kita pakai taruhlah garis nomor 86 ini. Kemudian katakanlah batu kerawang atau batu angin yang kita buat ini ukurannya ada 25 kali 25. Ini kita tekan D untuk dimensi. Dimensi 1 dan 2 ini kita masukkan 25. Kita pindah ke line, single line. Kemudian kita tarik garis secara diagonal. Kita escape satu kali, kita pilih, kemudian kita klik senternya. Kita bisa menambahkan titik baru atau membuatnya menjadi elips atau arcs. Katakanlah demikian dengan radius 44 atau 45. Kita bisa masukkan 45. Kemudian kita adakan pencerminan, yaitu dengan menahan Ctrl Shift dan M. Kemudian kita tentukan bidang pencerminan. Katakanlah demikian. Demikian juga kedua objek ini kita akan lakukan pencerminan. Kita pilih keduanya, pilih, tahan Shift, pilih. Kemudian Ctrl Shift M. Bidang pencerminannya adalah bidang center dari garis ini. Ya. Katakanlah skip satu kali. Katakanlah kita akan membuat batu kerawang dengan model seperti ini. Tebalnya 1 cm, ketinggiannya 10 cm. Kita akan menggunakan wall untuk membuat
batu kerawang ini. Masuk ke dalam kategori desain pada toolbox, double klik tool wall, tembok. Kemudian pada cut fill ini kita pakai material yang mana saja. Taruhlah kita menggunakan solid fill 25%. Kita ganti ketebalan tembok ini menjadi 1 cm karena listnya 1 cm. Kemudian ketinggiannya kita ganti 10 cm. Pastikan kedua tolerance atau project zero ini adalah 0. Kemudian kita ganti modelnya, katakanlah kita memakai warnanya pen nomor 3, pen 3. Kemudian kita oke. Sambil menahan spasi, kita klik tiap garis yang ada untuk mengapply wall itu ke dalam shape yang ada. Kita klik seluruhnya, kita klik. Skip 1 kali untuk membatalkan pemilihan. Untuk melihatnya secara 3-dimensional kita pilih. Kemudian F5. Klik kanan dan fit to window. Ya, kira-kira demikian. Kemudian kita keluar dengan kembali kepada plan atau F2. Escape 1 kali. Katakanlah dalam setiap lubang ini kita ingin memakai kaca. Dan kaca itu kita letakkan di tengah-tengah karena ketebalan ini adalah 10 cm, kita letakkan di tengah-tengah berarti 5 cm. Itu kita masuk ke toolbox, menu slab, double klik. Ketebalannya kita pakai, ketebalan kacanya taruhlah kita pakai 5 mili atau 0,5. Kemudian modelnya kita hidupkan icon ini dan modelnya kita pilih glass blue. Ketinggian dari ini ya, karena dia di tengah-tengah, maka kita masukkan 5 cm. Kemudian kita oke. Sambil menahan spasi kembali, kita klik di tiap lubang yang ada. Jika sudah escape 1 kali, lalu kita pilih dan kita lihat jika semuanya telah terisi, kita kembali F5. Oke, maksudnya dari 5 cm berarti karena ketebalan batu angin ini 10 dengan ketinggian 5 maka dia tepat di tengah-tengah batu kerawang. Mungkin demikian. Untuk mendefinisikan batu kerawang ini menjadi jendela, kita kembali F2. Kemudian kita pilih dan kita tahan Ctrl, Shift dan F3. Kita masuk kepada parallel projection. Kemudian dari custom axonometry ini kita pilih side view. Jika dilihat dari parameter ini, jika kameranya berada di sini, berarti ambang atas topnya akan dipakai yang ini. Tapi karena kita mau pakai yang ini, yang atas, maka kamera ini kita putar 180 derajat ke atas. Kemudian kita oke, lalu kita F5. Maka akan tampak seperti ini karena dia diambil dari atas. Kemudian kita escape 1 kali, lalu kita pilih kembali. Dari menu file, kita masuk ke library and object. Kemudian save selection as, dan kita pilih window. Kemudian kita continue and save. Kita masukkan nama, batu angin. Kemudian kita save. Oke. Skip 1 kali. Kemudian kita Ctrl Shift dan F3 kembali. Kita kembalikan setting 3 dimensi pada perspektif setting. Kita oke. Dan escape lalu kita F2. Escape lagi. Setelah itu kita akan memberlakukan batu angin yang telah kita buat pada bangunan. Masuk ke dalam tool window, double klik window. Maka pada embed library ini adalah defaultnya, window default dari ASICAD 16, sedangkan penambahannya ada pada embedded
library. Kita pilih. Kemudian preview dan positioningnya sama kita tentukan. Kemudian karena ketinggiannya dia kira-kira 15 cm dari abang pintu, berarti kita pakai 225. Ketinggiannya 225. Kemudian kita oke dan kita masukkan. Klik, kemudian klik ke dalam. Untuk jendela ini kita pakai 3. Klik ke dalam, klik ke dalam, langsung klik ke dalam. Skip 1 kali, kemudian kita melihat secara 3-dimensional, yaitu F5. Klik kanan dan fit to window. Dengan orbital kita putar kembali agar kita bisa melihatnya dengan jelas. Ya, kira-kira demikian. Dengan logika yang sama, kita akan membuat seluruh batu angin di atas seluruh ambang kusen. Kemudian lantai 2. Membuatnya menjadi 4 susun. Pilih Ctrl Shift D. Ctrl Shift D. Ctrl Shift D. Untuk yang paling atas tidak memakai kaca. Tahan Shift, pilih semua kaca. Lalu delete. Begitu juga yang nomor 2. Tinggalkan kaca yang tengah. Delete. Kita Ctrl Shift F3. Masuk ke parallel projection. Kemudian oke. Pilih seluruhnya. Kemudian F5. Skip 1 kali, pilih seluruh. File, Library and Object. Save Selection S, Window. Continue and Save. Batu angin 4 susun. Save. Oke. Skip 1 kali. Ctrl Shift F3, kembalikan perspektif setting. Oke. Skip F2. Kita letakkan susunan 4 ini pada lantai 2. Masuk ke lantai 2. Window, kemudian batu angin susun 4. Seal-nya kita pakai 50 atau 80. Kemudian oke. Kita letakkan. Seterusnya skip F5 dengan orbital kita melihat secara keseluruhan. Oke.